Di beberapa video laptop belakangan, Pichel sudah nyuguhin nih beberapa varian laptop mulai dari budget, consumer, hingga kepada laptop gaming yang datang dari beragam brand. Bahkan ada juga yang dari dalam negeri sendiri. Nah untuk itu, di video kali ini Pichel akan menampilkan sebuah laptop gaming dari MSI di seri Katana yang juga masuk ke dalam jajaran laptop dengan dapur pacu AMD Ryzen 8000 series. Menarik nih ya. Kita akan coba lihat sama-sama. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini Pichel akan nge-review sebuah laptop gaming MSI Katana A15 AI dengan kode B8VG-429ID. Spesifikasi laptop gaming ini adalah sebagai berikut. CPU AMD Ryzen 9 8945HS, RAM 16GB DDR5 dual channel 5,6 GHz, storage SSD M2 NVMe PCIe 4.0 dengan kapasitas 1TB, integrasi GPU AMD Radeon 780M dengan 512MB sharing memory, discrete GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 laptop dengan 8GB dedicated memory, dan layar IPS panel 15,6 inci matte finish dengan resolusi 2560x1440 atau Quad HD dan refresh rate sebesar 165Hz. Untuk bagian desain bisa dibilang kalau laptop gaming ini termasuk dalam golongan yang low profile. Karena secara kasat mata tidak terlihat adanya gimmick-gimmick di permukaan bodinya. Dan theme color yang digunakan pun cenderung ke warna yang gelap tanpa adanya aksen warna yang lain. Tapi meskipun begitu, tampilan laptop ini masih terlihat agresif dengan adanya sudut-sudut tajam pada body shape-nya. Dan ada juga aksen trapesium pada sisi atas dari display cover yang membuat tampilannya nggak biasa. Walaupun bisa kita temukan juga sih di beberapa laptop gaming yang lain. Dan masih pada area display cover, maka pada bagian ini hanya ada sebuah logo naga MSI yang dicetak dengan teknik engrave atau kayak diukir begitu nih. Keren ya? Ini Pichel inget kayak zaman-zaman dulu main ke Tangkuban Perahu atau ke mana gitu ya. Tahu nggak sih yang di engrave gitu? Ya, yang kayak bulpen-bulpen kayu itu, bambu. Sementara kalau kita lihat di sisi dalamnya, tampilannya cenderung monoton karena cuma ada warna hitam dari bezel layar, palm rest, serta permukaan keycap dari keyboardnya. Lalu kalau soal build quality-nya sendiri, maka laptop gaming ini kerasa firm banget pas waktu Pichel gunakan untuk testing. Cuma sayangnya material bodinya hanya terbuat dari material plastik di semua area. Dan sudah pasti ya, flex-nya bakal berasa banget di area-area yang lebar. Contohnya di display cover dan juga di area sekitar keyboard. Dan untuk dimensinya sendiri, maka laptop ini tuh berukuran 35,9 x 25,9 cm dengan ketebalan 2,5 cm dan berat 2,2 kg. Jadi so pasti kalau laptop ini sepertinya tidak layak untuk kita tenteng friendly, ya kan? Karena akan keberatan, ya. Jadi mau nggak mau wajib taruh di dalam tas. Dan last but not least, di bagian desain yaitu kelengkapan I/O port-nya, di mana kita bisa temukan di sisi kanan dan juga kiri dari laptop gaming ini. Di bagian kanan terdapat satu LED indikator untuk charging status, satu port USB Type-A 3.2 Gen 1, dan satu port USB Type-C 3.2 Gen 1 yang hanya support DisplayPort, serta ada satu port Full HDMI 2.1 serta sebuah RJ45 Ethernet port. Kemudian di sisi kiri terdapat satu port USB Type-A 2.0, satu port USB Type-A 3.2 Gen 1, dan juga sebuah dedicated charging port. Nah, di urusan port ini, Pichel gimana ini ya? Konsepnya ini gimana? Kenapa semakin kesini, ini port-port yang ada di laptop yang datang ke studio kita ini kayak jadi pada agak unik-unik begini ya? Dan bahkan kesannya kayak agak downgrade gitu. Ini kayaknya pabrikannya mau ngabisin stok USB 2.0 atau gimana sih? Masa udah mau tahun 2025 gitu, masih ada aja gitu yang masih level yang medium high-end begini pakai USB 2.0. Aduh, ya ampun, aduh. Di bagian layar, maka laptop gaming ini nanti menggunakan display IPS panel matte finish berukuran 15,6 inci yang memiliki aspek rasio 16:9 dengan resolusi 2560x1440 atau Quad HD ya, ataupun nama gaulnya juga 2K, serta memiliki refresh rate 165Hz. Panel ini diproduksi oleh Chimay Innolux dengan kode N156KME-GNA yang memiliki color depth 8 bit dengan kalkulasi secara spec sheet ada di 100% DCI-P3, 100% sRGB, 88% Adobe RGB, dan tingkat kecerahan 300 nits dengan kontras rasio 1000:1. Lalu saat Pichel tes menggunakan X-Rite Display Plus, hasil kalibrasi layarnya secara normal adalah 89% DCI-P3, 99,7% sRGB, 81,9% Adobe RGB, dan tingkat kecerahan hingga 317 nits dengan kontras rasio sebesar 1084:1.
Untuk color gamutnya sih memang ini agak unik ya, walaupun dia bisa beda 20-an% untuk di CP3-nya dibandingkan dengan yang diklaim, tapi buat sRGB-nya, to be honest, selisihnya kurang dari 1%. Bisa jadi ini mungkin color profile yang digunakan di sini adalah color profile sRGB, sehingga untuk yang di CP3-nya jadi agak ngedrop. Tapi harusnya mungkin bisa pengaturan-pengaturan lain, harusnya bisa lah ya, karena MSI biasanya punya aplikasi kayak apa, MSI Pure Color kalau apa ya, nggak salah. Karena Pichel juga punya laptop MSI, ya jadi harusnya kalau dia bisa diklaim 100% sRGB ataupun 100% di CP3, ini bakal oke lah buat dijadiin tool digital buat mungkin kita edit, video, foto gitu ya. Nah, terus kalau misalnya ditanya buat dipakai ngegame gimana, ya tetap bagus dong ya. Karena walaupun bukan pakai panel OLED, tapi monitor laptop ini bisa menghasilkan warna yang cukup vibrant dengan saturasi dan kontrasnya masih oke lah ya. Nggak se-pop up kayak si OLED, tapi masih oke lah. Dan ditambah juga karena resolusinya sudah kuat HD ataupun 2K tadi, maka tampilan gamenya juga jadi lebih tajam. Puas sih mata Pichel waktu tes game di laptop ini. Cuma bingung aja, laptop level Ion begini tapi nggak ada sertifikasi layar apapun gitu ya. Bahkan waktu Pichel cek website resminya nggak ada info apa-apa tuh soal sertifikasi layarnya. Apa kek FreeSync, apa kek yang sederhana gitu loh. Atau nggak yang kayak G-Sync compatible apa gitu loh. Ini kayak absen semua nih. Dan untuk bezel layar yang digunakan juga masih tergolong tebal untuk laptop zaman now, di mana dia memiliki bezel 0,8 cm di sisi kiri dan kanan, 1,5 cm di bagian atas pada area webcam, dan 3 cm di bagian bawah, yang juga terdapat logo teks MSI berwarna abu-abu. Sementara untuk engsel layarnya sendiri ada di sisi kiri dan juga kanan dari layar, yang tebal dan juga terlihat kaku. Tapi ujung-ujungnya ini bisa membuka hingga 180 derajat, jadi gampang aja kalau teman-teman mau sharing layar secara langsung. Masuk ke input device, maka laptop ini sendiri nanti hanya dilengkapi dengan 2 input device standar dan juga tanpa adanya security input. Yang pertama yaitu keyboard full QWERTY dengan keycap berukuran 1,5 cm dengan key travel sebesar 1,7 mm yang memiliki permukaan halus dengan aksen putih translucent di pada sisi-sisi keycapnya. Selain itu juga keyboard laptop ini sudah dilengkapi dengan number pad yang disertakan pada area sebelah kanan. Dan seperti kebanyakan laptop gaming, keyboard laptop ini juga memberikan nih tampilan yang berbeda untuk tombol WASD-nya. Dan tentu saja sudah dilengkapi dengan backlight RGB dengan 4 zone yang memiliki 4 tingkat kecerahan yang bisa teman-teman adjust menggunakan tombol F8. Sementara untuk variasi RGB-nya, ini hanya bisa dilakukan melalui aplikasi MSI Center pada menu feature di bagian submenu Mystic Light. Pada menu ini nanti teman-teman bisa membuat 3 RGB profile yang berbeda sesuai dengan kebutuhan ataupun keinginan teman-teman sekalian. Dan untuk mode RGB-nya pun MSI memberikan 4 buah efek, yaitu Steady, Breath, Color Cycle, dan juga Wave. Serta ada juga 1 customized profile yang bisa teman-teman kulik sendiri lah. Nah, kemudian untuk typing feel-nya sendiri, maka keyboard laptop gaming ini tuh terasa empuk dan juga clicky waktu kita gunakan. Dengan suara-suara ketukan yang memang soft walaupun masih terdengar dengan jelas. Sementara untuk input device kedua, yaitu untuk touchpad-nya, dia memiliki area sentuh sebesar 10,6 x 6,6 cm yang diletakkan menjorok ke sisi kiri untuk memudahkan akses kepada number pad. Permukaan touchpad-nya dibuat sedikit lebih rendah dari arah palm rest-nya dan juga terasa licin saat digunakan, sehingga navigasi kita tuh harusnya jadi lebih lancar, tapi memang agak terbatas karena area touchpad-nya yang nggak terlalu lebar. Tombol-tombol pada touchpad-nya ini juga tergolong empuk dan clicky juga waktu Pichel pakai. Dan suara yang dihasilkan juga terdengar halus dan nggak terlalu berisik ya. Dan kalau memang teman-teman nggak butuh touchpad-nya, bisa dimatiin aja menggunakan tombol F4. Dan buat yang penasaran, ini dia deh typing dan juga clicking test untuk laptop ini. Check this out. Masuk di bagian performa, maka laptop gaming ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 9 8945HS dengan memiliki 8 core dan juga 16 thread. Prosesor ini juga memiliki fabrikasi di 4 nanometer dengan base clock di 4 GHz serta bisa di-boost hingga 5,3 GHz.
TDP-nya pun juga standarnya di 45 watt, tapi bisa naik sampai ke 54 watt, sehingga cocok lah buat beban kerja berat. Dan laptop ini juga sudah dilengkapi dengan RAM 16GB DDR5 dual channel dengan kecepatan 5,6 GHz, serta ditandemin juga dengan storage SSD M2 NVMe PCIe 4.0 dari Western Digital PC dengan kode SN560 sebesar 1 TB. Sementara di operating systemnya sendiri ya sudah menjalankan Windows 11 Home Single Language dengan build number 22631.4391 atau kode 23H2 yang merupakan build terbaru saat video ini kita buat. Dan seperti laptop lain di seri Ryzen 8000, maka perangkat ini juga sudah dilengkapi dengan Neural Processor AMD XDNA NPU yang memiliki kemampuan hingga 16 TOPS. Yang meskipun begitu, fitur NPU ini masih belum bisa terasa manfaatnya dalam penggunaan sehari-hari. Ya hitung-hitung sebagai apa ya, kayak buat marketing aja lah gitu ya. Apalagi dia pakai brand-brand AI ya, kayaknya semua AI sih lama-lama ya. Aduh. Lalu untuk pengujian, maka Pichel akan melakukan beberapa tes, mulai dari benchmark, kemudian real test, gaming test, hingga kepada idle dan juga stress test. Menariknya, laptop ini punya 4 user opsi skenario di MSI Center, yaitu Extreme Performance, Balance, Silent, dan juga Super Battery. Ditambah juga sih satu profil AI bernama MSI AI Engine. Ya, tahu deh tuh apaan AI-an ini. Oke. Selain itu juga di sisi grafis ada fitur HyperRX di AMD Adrenalin untuk integrated GPU dan juga NVIDIA MUX Switch untuk discrete GPU-nya. Dengan fitur ini kita bisa mengaktifkan discrete GPU saat kita butuh performa maksimum ya. Ini settingnya langsung aja di MSI Center-nya. Selain itu juga Pichel menggunakan opsi battery best performance dari Windows biar kita bisa pokoknya jangan ada bottleneck sama sekali. Dan sama seperti tes laptop sebelumnya, maka benchmark kali ini juga kita akan lakukan dalam 2 mode, yaitu pertama dalam kondisi charging ya, tercolok alur listrik, dan juga yang kedua adalah menggunakan battery mode. Dengan perbedaan utama hanya pada sumber dayanya saja. Untuk tes pertama, Pichel menggunakan aplikasi Cinebench untuk mengukur performa prosesor dalam menangani tugas-tugas berat seperti rendering, editing, ataupun juga multitasking yang membutuhkan daya komputasi yang tinggi. Dimulai dari Cinebench 2024 dengan 1 kali pengujian, maka di kondisi battery mode menghasilkan skor 6569 untuk GPU, 666 untuk CPU multicore, dan 75 untuk CPU single core, sehingga MP rasionya sebesar 8,91 kali. Sementara pada charging mode menghasilkan skor 11.267 untuk GPU atau naik 71,5%, 932 untuk CPU multicore atau naik 39,9%, dan 106 untuk CPU single core atau naik 41,3%. Sehingga MP rasionya menjadi 8,79 kali atau sedikit turun di 1,3%. Dan testing kedua menggunakan Cinebench R23 dengan 1 kali pengujian. Maka di battery mode menghasilkan skor 11.851 untuk CPU multicore dan 1.317 untuk CPU single core. Sehingga MP rasionya sebesar 9,0 kali. Dan pada charging mode menghasilkan skor 16.529 untuk CPU multicore atau naik 39,5%, dan 1.813 untuk CPU single core atau naik 1,3%. Sehingga menghasilkan MP rasio sebesar 9,12 kali atau naik 1,3%. Testing ketiga dengan Cinebench R20 dengan 3 kali pengujian. Maka di battery mode skor rata-ratanya di 4.594, sementara pada charging mode skor rata-ratanya naik menjadi 6.518 atau naik sebesar 41,9%. Dan testing keempat dengan CPU test rendering BMW di aplikasi Blender dengan 3 kali pengujian untuk 1 frame, maka pada battery mode dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata 3 menit 34 detik. Sementara pada charging mode dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata 2 menit 29 detik atau lebih cepat sebesar 30,4%. Testing kelima dengan tes rendering Pichel benchmark di Adobe Premiere 2020 menggunakan Project 15 Clip 4K, format A264 dan juga preset Quality 4K. Maka pada battery mode render time-nya adalah 2 menit 54 detik dan pada charging mode render time-nya menjadi 2 menit 48 detik atau lebih cepat sebesar 3,8%. Lanjut testing ke-6 dengan PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini. Maka pada battery mode skor yang didapat adalah 8.823 untuk Essential, 8.692 untuk Productivity, dan 8.308 untuk Digital Content Creation. Sehingga skor akhirnya adalah 6.169. Sementara kalau kita beralih di charging mode, skor yang didapat adalah 10.776 untuk Essential, 10.611 untuk Productivity, dan 13.682 untuk Digital Content Creation. Sehingga skor akhirnya adalah 8.322 atau naik sebesar 34,9%. Dan ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Check this out.
Lanjut ke testing ketujuh dengan Crystal Bismarck untuk mengetahui gimana kecepatan storage-nya. Dan pada pengujian sequential 1 MB dengan 8 tas 1 thread, di battery mode kecepatan membacanya sebesar 3,6 GB per second dan menulis data sebesar 3,2 GB per second. Sementara di charging mode kecepatan membacanya adalah 5,0 GB per second atau lebih cepat 38,9%, dan menulis data adalah 3,4 GB per second atau lebih cepat 6,3%. Kemudian untuk pengujian random 4 KB dengan 1 tas 1 thread, di battery mode kecepatan membaca datanya mencapai 68,5 MB per second dan menulis data di 198,1 MB per second. Sementara di charging mode kecepatan membaca datanya di 71,7 MB per second atau lebih cepat 4,7% dan menulis data di 240,5 MB per second atau lebih cepat 21,4%. Beralih ke bagian grafis, maka laptop gaming ini sendiri menggunakan integrated GPU dari AMD yaitu Radeon 780M yang memiliki arsitektur RDNA 3 dengan 12 computation unit, 768 unified pipeline dengan core speed up to 3,7 GHz dan sharing memory default sebesar 512 MB. Selain itu juga ada discrete GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 laptop yang memiliki spesifikasi 4608 CUDA cores, 144 AI cores, 36 RT cores, 1,3 GHz base clock, hingga 1,6 GHz boost clock. Sementara untuk di GPU-nya sendiri ada di 55 watt dan juga dedicated memory sebesar 8 GB. Dan untuk uji gimana kemampuan grafisnya, maka kita akan lanjut dengan testing ke-8, yaitu GPU Test Rendering BMW di aplikasi Blender, dan juga kita lakukan dengan 3 kali pengujian untuk 1 frame. Maka pada battery mode untuk Radeon 780M, render time-nya itu adalah 3 menit 54 detik, sedangkan di charging mode itu tuh render time-nya adalah 2 menit 29 detik, yang artinya lebih cepat sekitar 36,3%. Sementara untuk yang NVIDIA GeForce RTX 4070 laptop tadi, maka di battery mode render time-nya adalah 35 detik, dan di charging mode itu render time-nya adalah 18 detik, atau lebih cepat sekitar 48,6%. Dan tes terakhir untuk scientific benchmark, kita menggunakan 3D Mark Time Spy. Dan pada battery mode, Radeon 780M mendapatkan skor 2476 untuk grafik, 7808 untuk CPU, dan 2758 untuk overall skornya. Sementara pada charging mode, Radeon 780M mendapatkan skor 2705 untuk grafik atau naik 9,2%, 10.127 untuk CPU atau naik 29,7%, dan 3.039 untuk overall skornya atau naik 10,2%. Dan pada battery mode yang RTX 4070 laptop, dia mendapatkan skor 4.751 untuk grafik, 2.985 untuk CPU, dan 4.363 untuk overall skornya. Sementara pada charging mode ya mendapatkan skor 12.140 untuk grafik atau naik 155,5%, 10.563 untuk CPU atau naik 253,9%, dan 11.874 untuk overall skornya atau naik sebesar 172,2%. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichal pernah review. Check this out. Next kita lanjut untuk gaming test, dan untuk skenario-nya masih sama kayak tadi, yaitu pakai baterai dan juga charging mode. Sementara untuk game settingnya sendiri, Pichal gunakan native resolution di layarnya, yaitu Quad HD atau 2K, dan juga kita pakai maximum setting, atau mentok rata kanan lah pada setiap gamenya. Dan game pertama yaitu GTA 5 di native resolution dan juga setting high, maka pada battery mode rata-rata frame rate-nya di 66, dengan maksimum di 81,5, dan minimum di 44,8 FPS. Sementara di charging mode rata-rata frame rate-nya di 146,9 dengan maksimum di 188,1 dan minimum di 89,8 FPS. Sehingga rata-rata FPS-nya naik sebesar 122,6%. Game kedua CS2 di native resolution dan juga setting very high. Pada battery mode rata-rata frame rate di 47 dengan maksimum di 71,3 dan minimum di 14,6 FPS. Sementara di charging mode, rata-rata frame rate-nya di 140,0 dengan maksimum di 174 dan minimum di 53,8 FPS. Sehingga rata-rata FPS-nya naik sebesar 197,9%. Game ketiga Dota 2 di native resolution dan juga setting best looking. Maka pada battery mode, rata-rata frame rate di 71,6 dengan maksimum di 92,5 dan minimum 43,5 FPS. Sementara untuk charging mode, rata-rata frame rate di 122,3 dengan maksimum di 153,1 dan minimum di 79,4 FPS. Sehingga secara rata-rata naik sebesar 70,8%. Game keempat FIFA 22 di native resolution dan juga setting ultra.
Pada battery mode, rata-rata frame rate di 102,8 dengan maksimum di 138,4 dan minimum di 4,2 fps. Sementara untuk charging mode, rata-rata frame rate di 278 dengan maksimum di 311,8 dan minimum di 76,7 fps. Sehingga fps rata-ratanya naik sebesar 170,4%. Game kelima, The Sims 4 di native resolution dan juga setting ultra. Pada battery mode, rata-rata frame rate di 85,7 dengan maksimum di 131,6 dan minimum di 3,3 fps. Sementara untuk charging mode, rata-rata frame rate di 159,5 dengan maksimum di 187,7 dan minimum di 6,9 fps. Sehingga secara rata-rata frame rate-nya naik sebesar 86,1%. Game ke-6, Cyberpunk 2077 di native resolution dan juga setting ray tracing ultra. Maka pada battery mode, rata-rata frame rate di 26,9 dengan maksimum di 36,0 dan minimum di 19,5 fps. Sementara untuk charging mode, rata-rata frame rate di 53,8 dengan maksimum di 61,2 dan minimum di 47,7 fps. Sehingga secara rata-rata naik sebesar 100%. Game ke-7, NFS Unbound di native resolution dan juga setting ultra. Pada battery mode, rata-rata frame rate-nya di 21,0 dengan maksimum di 29,0 dan minimum di 7,9 fps. Sementara untuk charging mode, rata-rata frame rate di 66,7 dengan maksimum di 79,7 dan minimum di 57,8 fps. Sehingga secara rata-rata naik sebesar 217,6%. Game ke-8, Valorant di native resolution dan juga setting high. Pada battery mode, rata-rata frame rate di 169,6 dengan maksimum di 226,5 dan minimum di 117,5 fps. Sementara untuk charging mode, rata-rata frame rate di 315,7 dengan maksimum di 380,0 dan minimum di 250,1. Sehingga fps rata-ratanya naik sebesar 86,1%. Game ke-9 sekaligus yang terakhir yaitu Genshin Impact di native resolution dan juga setting highest. Pada battery mode, rata-rata frame rate di 56,6 dengan maksimum di 78,4 dan minimum di 30,3 fps. Sementara untuk charging mode, rata-rata frame rate di 185,3 dengan maksimum di 218,4 dan minimum di 152,1 fps. Secara rata-rata dia naik sebesar 227,4%. Untuk powernya sendiri, Pichel udah nggak terlalu heran sih ya, mengingat MSI adalah salah satu brand yang memiliki reputasi baik, ya terutama di dunia hardware komputer. Ya memang Pichel juga sampai detik ini ada daily driver Pichel pakai yang MSI Stealth dulu tuh, yang GS65. Pichel udah pernah bahas, kalau teman-teman penasaran mungkin bisa lihat di sini ya. Dan balik lagi yang ke laptop ini, yang bikin Pichel amazed sebenarnya justru perbedaan performa antara battery dan juga charging mode-nya. Yang walaupun sama-sama menggunakan fitur extreme performance, tapi adanya arus listrik tuh bisa berpengaruh besar terhadap performanya. Soalnya presentasinya tuh bisa sampai kayak 200% gitu bedanya. Jadi sudah agak jelas nih, ini laptop bakalan jadi sobat PLN sejati ya. Tapi kan kita belum tahu ya berapa lama daya tahan baterainya, jadi sabar, nanti kita akan bahas. Kemudian untuk cooling systemnya sendiri, maka laptop ini menggunakan sistem pendingin yang disebut dengan Cooler Boost 5. Ya, ini udah versi yang kelimanya. Dimana ini terdiri dari sepasang kipas yang terhubung dengan 5 buah heat pipe yang akan membuang hawa panas dari area prosesor dan juga GPU-nya. Nanti dia akan dibuang ke jalur ventilasi yang ada di engsel layar di sisi belakang dan juga sisi sebelah kiri dari laptopnya. Nah, untuk menguji gimana kemampuan aktivitas cooling sistemnya, seperti biasa laptopnya akan kita tes menggunakan idle dan juga stress test pakai aplikasi Aiden 64, serta menggunakan scanner yang sama dengan benchmark dan juga gaming test yang tadi. Dan di idle test dengan battery mode, maka CPU usage-nya berada di rata-rata 6,2%, sementara grafik suhunya terlihat naik turun dengan suhu rata-rata di 57,5 derajat, dan bisa mencapai maksimum hingga 61,2 derajat Celcius. Tapi kalau untuk power consumption sendiri, dia berada di rata-rata 10,6 watt, serta core clock berada di rata-rata 2,2 GHz, yang sempat spike ke level 4,0 GHz. Lalu di charging mode, CPU usage-nya tuh melonjak tuh hingga ke 25,5%. Tapi setelah itu dia langsung turun ke level 7,7%. Sementara untuk suhu pergerakannya masih sama nih dengan sebelumnya, di mana dia rata-ratanya 57,2 derajat, dan tertingginya bisa sampai ke 67 derajat Celcius. Sementara untuk powernya sendiri serta core clock-nya hanya naik sedikit dengan nilai rata-rata di 18,1 watt dan juga 3,8 GHz untuk frekuensinya. Setelah 20 menit dalam keadaan idle dengan charging mode, maka laptop Pichel kembalikan kepada battery mode untuk diistirahatkan sementara sebelum kita masuk nih kepada stress test-nya. Dan saat mulai stress test pakai Aiden 64 dan juga scenario battery mode, suhu prosesornya langsung naik ke 66,0 derajat Celcius dan terus beranjak naik hingga ke 20 detik berikut, sampai menyentuh angka bahkan 67,8 derajat Celcius. Tapi setelah itu suhunya melandai hingga akhirnya stabil menjelang menit ke-8 di stress test, di mana di angka 55,9 derajat dan pergerakannya tidak berubah sampai kepada akhir dari battery mode.
Sementara powernya stabil di angka 24 watt dan selama stress test di battery mode. Dia nggak ada tuh pergerakan yang terlalu berarti lah, bener-bener masih bisa di-maintain secara stagnan. Demikian juga dengan core clock-nya, pergerakannya stabil aja di rata-rata 3,4 GHz dengan maksimum movement di 3,8 GHz. Setelah 10 menit di battery mode, laptopnya masuk juga langsung kepada charging mode. Dan saat beralih ke charging mode, suhunya melonjak kembali hingga ke 85,4 derajat Celcius. Yang dibarengi juga dengan lonjakan power ke 64,9 watt dan core clock di 4,9 GHz. Tapi setelah sekitar 5 detik kemudian, suhunya langsung turun ke 79,4 derajat, yang diikuti juga dengan power ke 54,1 watt. Sementara untuk core clock-nya tetap stabil di angka 4,9 GHz. Kemudian laptopnya pixel monitoring hingga 10 menit ke depan dan grafiknya dihasilkan tuh cenderung stabil-stabil aja, tanpa ada pergerakan yang terlihat dengan jelas. Dan akhirnya setelah 20 menit dalam kondisi stress test, Pichel hentikan testingnya dengan skor akhir di 81,2 derajat untuk suhu, 54,0 watt untuk power, dan 4,6 GHz untuk core clock-nya. Dengan total durasi testing selama 54 menit dan 22 detik. Sementara untuk suhu permukaan laptop pada kondisi battery test mode dan office, maka titik panasnya berada di area keyboard sebelah kiri. Di area ini suhu rata-rata mencapai 32,5 derajat dengan suhu tertinggi mencapai 35,2 derajat. Sedangkan di sisi bawah laptop, titik panasnya terpusat di area chip CPU dengan rata-rata 37,5 derajat dan juga suhu tinggi mencapai 39,5 derajat Celcius. Ketika menjalani akan stress test, maka titik panasnya menyebar nih ke seluruh permukaan dari laptop. Di area ini suhunya rata-rata meningkat menjadi rata-rata 40,4 derajat dengan suhu tertinggi mencapai 43,1 derajat Celcius atau naik sebesar 22,4% dari suhu tertinggi di tes modern office. Lalu di sisi bawah laptop, titik panas tetap terfokus di lokasi CPU dan juga GPU-nya dengan suhu rata-rata di 45,9 derajat dengan suhu tertinggi mencapai 52,0 derajat yang menunjukkan kenaikan sebesar 31,6% dari suhu tertinggi di tes modern office. Kemudian saat gaming test, titik panas juga terpusat di bagian tengah keyboard yang berada di posisi yang sama dengan CPU-nya. Dan pada ini suhunya rata-rata ada di 42,2 derajat dengan suhu tertinggi mencapai 45,4 derajat Celcius. Dan pada sisi bawah, titik panasnya juga ada di area CPU-nya dengan suhu rata-rata 40,6 derajat dengan suhu tertinggi adalah di 45,3 derajat Celcius. Jadi sudah jelas ya teman-teman bahwa laptop ini lebih baik digunakan dalam posisi ditaruh di atas meja dengan power yang memang tetap terhubung kepada arus listrik. Ya soalnya permukaan laptopnya lumayan panas kalau lagi ngegas dan juga nggak bisa jauh-jauh dari colokan listrik supaya kinerjanya bisa digeber sampai titik darah penghabisan. Kan kita nggak mau rugi ya. Dan di bagian audio, maka laptop ini memiliki sepasang stereo speaker yang diletakkan pada sisi bawah yang sudah mendapatkan tuning dari Nahimic by SteelSeries. Selama pengetesan Pichel, produksi suara dari speakernya ini terdengar nyaring, tapi nggak terlalu garing lah. Karena gimana ya, kayak ada bass-bassnya gimana gitu, ya masih ada sedikit kedengaran. Walaupun begitu, saat Pichel coba tes dengan lagu dengan beat yang cepat dan agak mendentum, separasi bass dan juga treble-nya agak bias. Jadi suara yang dihasilkan malah kayak terkesan kayak agak aneh gitu. Cuma pas Pichel tes dengan game, maka produksi suaranya masih tergolong bisa acceptable. Efek sound-nya masih kerasa, ya kan, walaupun nggak kerasa mewah sama sekali, tapi ya oke lah, ya kan. Dan pada saat Pichel tes dengan lagu, ya, maka speaker laptop ini bisa menghasilkan suara di rata-rata 88,0 desibel dengan output maksimum hingga ke 93,9 desibel. Sementara untuk webcam, laptop ini sendiri memiliki kamera yang tergolong low spec. Karena hanya menggunakan kamera 0,9 megapiksel dengan setup video 720p 30 fps atau bisa mengambil gambar dengan resolusi 1280 x 720 pixel. Dan hasilnya sama seperti yang kemarin, ya jelas lah, burik. Nice. Entah apa maksud produsen laptop gaming ini ya. Suka banget ngasih spek-spek webcam kayak ala-ala kadarnya begini. Tapi untungnya nggak kayak laptop yang kemarin, webcam laptop ini juga sudah menggunakan Windows Studio Effect. Jadi kita bisa memanfaatkan tuh fitur AI dari laptop ini. Kan sayang, udah ada chip AI-nya tapi nggak dipakai ya kan. Dan buat yang penasaran, berikut ini deh contoh suara dari speaker laptopnya dan juga hasil rekaman dari webcamnya. Check this out. Ini adalah hasil rekaman dari laptop MSI Katana A15 yang menggunakan setup kamera 720p 30 fps atau image-nya
1280 kali 720 pixel. Seperti yang teman-teman lihat, kualitasnya tidak terlalu bagus, tapi untungnya dia sudah menggunakan Windows Camera Effect. Jadi dia udah seperti biasa bisa auto frame, kita ke kanan, ke kiri, di tengah, bisa ngikut, terus backgroundnya juga bisa blur ya teman-teman, seperti ini ya. Karena dia sudah menggunakan AI Gen dari MSI. Ya itu ya teman-teman, security-nya tidak ada cover, cuma ada tombol microphone mute. Cek 1, 2, 3 ya, itu aja sih security-nya. Jadi dia nggak ada kamera cover. Itu ya teman-teman, thank you. Selanjutnya untuk bagian konektivitas, maka laptop ini juga dilengkapi dengan modul Wi-Fi MediaTek di seri V-Logic 330 dengan kode MT7922. Modul Wi-Fi ini sudah support akan Wi-Fi 6E 802.11ax, triple frekuensi di 2,45 serta 6 GHz, dan juga Bluetooth versi 5.2. Dan buat teman-teman yang butuh koneksi via Ethernet ataupun LAN, maka laptop ini juga sudah menggunakan modul dari Realtek Semiconductor dengan kode RTL8168/8111 yang memiliki transfer speed sebesar 1 gigabit per second aja. Kenapa ini? Dia tidak pakai 2,5 ya. Kalau MSI biasanya rata-rata mereka mau pakai 2,5 loh. Kenapa ini cuma 1 sih? Masuk ke bagian baterai, maka laptop ini nanti menggunakan baterai internal berbahan lithium polymer dengan kode BTY M492 yang memiliki kapasitas 52.000 mWh. Dalam pengujian baterai di PC Mark 10, maka Pichel gunakan dua mode performance pada aplikasi MSI Center, yaitu Extreme Performance dan juga mode Balance. Dan dengan scanner Modern Office dan juga full brightness pada mode Extreme Performance, maka laptop ini dapat bertahan selama 2 jam 42 menit dari 100 hingga 3% baterainya. Sementara di mode Balance, laptop ini dapat bertahan selama 2 jam 16 menit dari 100 hingga 2% baterainya, atau lebih boros sebesar 16,05% dari mode sebelumnya. Kemudian pada skenario gaming dan juga full brightness, maka di mode Extreme Performance, laptop ini dapat bertahan selama 52 menit dari 100 hingga 3%. Sementara di mode Balance, laptop ini dapat bertahan lebih buruk lagi, 49 menit dari 100 hingga 3%, atau lebih boros sekitar 5,8% dari mode sebelumnya. Nah, setelah teman-teman lihat tadi, bener kan? Ini laptop beneran kayak sobat karib dari PLN sejati. Karena nggak akan bisa jauh-jauh lah dari colokan listrik. Yang lucunya lagi, malahan mode Balance ini lebih boros dibandingkan dengan mode Extreme. Padahal kan secara teori, harusnya konsumsi dayanya kan harusnya lebih kecil gitu ya. Tapi ternyata kalau dipakai untuk aktivitas yang lebih berat, seperti kemampuan office yang mungkin agak kompleks, ataupun juga untuk gaming, maka Extreme Performance justru lebih unggul menjaga daya tahan baterai. Jadi meskipun Balance Mode hemat di kegiatan ringan, maka mode Extreme lebih bersinar ketika kita buat tugas yang lebih demanding. Dan nanti untuk pengisian baterainya pun, laptop ini nanti dibekali dengan charger yang memiliki output maksimum 20 volt 10 ampere, atau setara dengan daya 200 watt. Dan untuk durasi chargingnya pun, Pichel kembali menggunakan mode Extreme Performance dan juga Balance saat melakukan pengisian daya. Di mode Extreme Performance, dari 2 hingga 100%, waktu pengisian dayanya adalah 3 jam 4 menit. Sementara di mode Balance, waktu pengisian dari 2 hingga 100% adalah 3 jam 5 menit, yang artinya lebih lama sekitar 0,54% dibandingkan dengan mode Extreme Performance. Jadi meskipun ada dua mode, ya walaupun selisih dua tadi, Balance sama Extreme nggak terlalu jauh, tapi yang Pichel kecewakan sebenarnya adalah lama sekali gitu, 3 jam itu ngapain gitu. Padahal Pichel berekspektasi mungkin dengan charger kayak begini, dengan daya juga yang gede, harusnya jangan-jangan ya mungkin 1 jam something gitu ya. Ini bisa sampai 3 jam lebih, aduh kelamaan bos. Daya tahan baterainya juga lebih lama ngisinya kayak daripada pakainya ya kan. Dan bahasan terakhir adalah soal kemampuan upgrade-nya, di mana laptop ini memiliki opsi upgrade baik untuk memori dan juga untuk storage-nya. Di bagian memori terdapat 2 slot SODIMM DDR5 yang masing-masing sudah terisi dengan modul RAM DDR5 dengan kapasitas sebesar 8 GB secara masing-masing kepingnya. Berdasarkan spek sheet-nya, maka slot RAM-nya ini bisa menampung modul RAM DDR5 hingga kapasitas total 64 GB atau konfigurasi 2 x 32 GB. Sementara di sisi storage, ada 2 slot NVMe PCIe 4.0 yang sudah disediakan, yang salah satunya sudah terisi dengan modul NVMe kapasitas 1 TB yang bisa menampung tipe 2280. Jadi opsi upgrade-nya teman-teman bisa ganti modul yang sudah ada atau pasang modul yang di slot satunya lagi. Tapi yang anehnya, satu slot lagi ini tuh posisinya kayak nggak jelas gitu. Cuma ada slotnya, tapi nggak didudukannya tuh nggak ada gitu buat modul storage-nya. Jadi kayaknya kita diminta buat kreatif, buat ngemodif slotnya ini. Kalau mau pasang modul keduanya ini agak aneh gitu. Tapi untungnya setelah Pichel coba cek, browsing segala macam dan juga tanya ya, sebenarnya MSI itu nyiapin nanti upgrade kit untuk SSD-nya biar kita bisa pasang, tapi kita mesti kontak langsung tuh ke MSI Technical Support. Dan nanti katanya mereka bisa langsung ngirimin ke tempat teman-teman sekalian. Semoga aja bener ya kan, mana tahu di luar negeri, tapi di sini kagak dapet, bisa jadi ya kan.
Kadang-kadang kan di negara Konoha ini suka beda-beda gitu. Selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut pribadi Pichel, laptop MSI Katana A15 AI dengan kode B8VG-429ID adalah laptop yang powerful dan bisa diajak kerja keras di beragam jenis kebutuhan teman-teman sekalian. Cuma jeleknya, seperti yang sudah Pichel mention tadi di bagian performa, laptop ini kayaknya punya term and condition sendiri yang mutlak harus dipenuhi. Ya, ada kayak bintangnya, syarat dan ketentuan berlaku, yaitu no listrik will cry, ya kan? Bukan no listrik no cry, tapi no listrik will cry. Soalnya jujur aja nih teman-teman, selama benchmark dengan battery test, Pichel harus sering-sering nyolokin charger laptopnya setiap kelar satu tes. Karena memang boros banget baterainya. Udah gitu kalau level baterainya udah 20-an%, dia langsung drop performa parah, ya kan? Ya itu bisa jadi kontribusi dari power savingnya Windows juga gitu kan. Ya lagian juga sih aneh ya, MSI ini bikin laptop spek Ryzen 9. Plus pakai RTX 4070. Tapi baterainya cuma 5 ribuan mAh gitu. Kayak 50 ribuan mAh tuh kita mau makan apa gitu ya. Minimal 70 ribu lah gitu ya kan. Biar bisa dipakai lamaan atau enggak 99 ribu. Paling maksimum. Tapi harganya pasti nggak mungkin segitu. Tapi kalau teman-teman nggak masalah dengan sisi negatif laptop ini dan merasa spek dan performanya sudah lebih dari cukup, maka teman-teman bisa membeli nih laptop ini di marketplace resmi MSI Indonesia dengan bandrol harga 23 juta rupiah saja. Ya, gimana teman-teman? Ryzen 9 plus RTX 4070 laptop, tapi di bawah 25 juta, worth it kah? Atau kita mending cari yang lain? Atau mungkin teman-teman ada rekomendasi yang lain? Mungkin kita bisa diskusi aja di bawah. Dan kalau ada teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, jangan lupa untuk main-main lihat, cek di deskripsi yang ada di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus kunjungi juga sosial media dari Pichel Techno serta Pichel Media Group, yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, serta website kita yaitu pichelmediagroup.com. Jangan lupa juga main-main ke YouTube channel kita yang lain di bawah Pichel Media Group, yaitu Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang bahas vlog aktivitas Pichel serta keluarga, dan Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu dia video kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! 23 jutaan saja. Tapi sayang sih, kayaknya ya, ini karena wattnya kecil deh. Karena dia wattnya si GPU-nya aja tuh nggak sampai 100 watt gitu.